warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wa ilahul akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fid din, azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari bagian-bagian daripada ad-dinul Islam yang dimaklumi merupakan salah satu di antara kewajiban bagi setiap muslim yang mukallaf, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu din, ilmu agama. Sebab dengan ilmu tersebut ia menegakkan, seorang hamba menegakkan penghambaan dirinya, ibadahnya kepada Allah, dan itu adalah maksud, tujuan sekaligus hikmah diciptakannya jin dan manusia. Dan tema setiap malam Rabu adalah tentang adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad, merupakan karya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan kita yang lalu sampai hadis yang 199 ya. Nah, masuk kepada hadis yang ke-200. Hadis ke-200 ini bab yang baru. Ya, bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, babu. Ini hadis 200 sudah atau belum? Hah? 201. Nah. Iya, 201. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي ملائكة قال أبو محذورة كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر من إباعة في إباعة. Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad, beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Beliau mengatakan, telah memberitakan kepada kami Abu Yunus al-Basri dari Ibnu Abi Mulaikah. Dan beliau berkata, telah menceritakan Abu Mahzurah. Nah, beliau mau menjelaskan atau menceritakan, kuntu jalisan inda Umar radhiyallahu anhu. Kami pernah duduk-duduk bersama dengan Umar radhiyallahu anhu. Iz ja'ahu Safwan bin Umayyah. Kemudian tiba-tiba datang Safwan bin Umayyah. Nah, Safwan bin Umayyah sahabat, Umar bin Khattab sahabat. Nah, bijafnatin yahmiluha nafarun fi iba'ah. Beliau datang dengan membawa sesuatu, ya. Dengan membawa sesuatu, ya, dan itu diletakkan di iba'ah. Ya. Nah, dibungkus di iba'ah. Iba'ah ini semacam kain bercorak dari negeri Yaman.
Fawada'aha baina yaday Umar, fada'a Umar nasan miskin. Nah, beliau meletakkan bungkusan tersebut yang ternyata isinya makanan. Ya, isinya makanan. Beliau letakkan di hadapannya Umar. Ya. Maka fada'a Umar nasan miskin. Umar kemudian memanggil orang-orang miskin. Ya. Belum memanggil orang-orang miskin, wa aliqa'a min aliqa'in nasi haulah. Para budak-budak. Ya, para budak-budak yang ada di sekitar situ. Fa'akalahu ma'ahu. Maka beliau pun makan bersama dengan orang miskin dan para budak itu. Naam. Summa qala. Lalu beliau pun berkata, inna dzalik, di saat itu fa'alallahu biqaumin aw qala lahallahu qauman yargabuna an ariqaihim ayyakulu ma'ahum. Semoga Allah melaknat atau yang semacam dengan itu terhadap orang-orang yang memiliki budak, memiliki pembantu, tapi dia tidak mau makan bersama dengan mereka. Tidak mau makan bersama dengan mereka. Faqala Safwan. Maka Safwan yang tadi yang datang bawa makanan, itu mengatakan, ama wallahi ma narghabu anhum. Ya, demi Allah, kami tidak bukannya kami membenci atau kami tidak membenci makan bersama dengan budak. Kami senang makan dengan para budak. Nah, walakinna nasta'siru alaihim, bahkan kami mengutamakan mereka. Ya, kami mengutamakan mereka. La najidu wallahi minat ta'amit thayyib ma na'kulu wa nut'imuhum. Demi Allah, kata beliau, tidaklah kami menemukan makanan yang baik kecuali kami berikan kepada mereka, kepada para budak, orang-orang miskin. Nah, hadis ini masih di bab apakah seorang itu mesti duduk makan bersama dengan pembantu atau budaknya. Nah, dari hadis ini jemaah sekalian kita mendapatkan sejumlah pelajaran penting. Ya, di antaranya pertama, tawadhu para sahabat radhiyallahu anhum. Tawadhu'nya mereka. Ya, dalam konteks hadis Umar dan siapa? Safwan bin Umayyah. Nah, mereka tidak malu, tidak merasa risih makan bersama dengan orang yang dianggap oleh sebahagian manusia orang rendahan. Ya. Kalau kita di zaman ini seperti abah, bu, asisten rumah tangga. Iya, mungkin kita malu makan bersama dengan mereka. Nah, malu makan bersama dengan mereka. Satu meja makan. Nah, kita risih. Ya, entah karena memang kita anggap dia dan seluruh keturunannya memang keturunan orang miskin, dan kita menganggap diri kita ini, ya, 7 keturunan orang kaya, walaupun sebenarnya dia keturunan ke-8. Jadi tidak dapat bagian, tapi merasa sombong. Merasa bahwasanya bukan level saya nih makan dengan para budak. Nah, para sahabat, antum tahu Umar bin Khattab. Ya. Nah, beliau khalifah, pemimpin kaum muslimin, tapi tidak segan-segan beliau makan bersama dengan para budak. Dan beliau juga tidak segan-segan membantu rakyatnya. Ya. Dan itu bukan pencitraan. Bukan pencitraan. Buktinya apa? Beliau tidak ingin diketahui bahwa itu Umar yang sedang bagi makanan. Tidak diketahui. Nah, tidak seperti sebahagian saudara kita zaman now. Bagi makanan, pegang makanannya. Cekuk. Ya. Atau selfie. Lagi berbagi. Indahnya berbagi. Hashtagnya. Masya Allah. Ya. Ini pencitraan. Nah, pencitraan. Kalau para sahabat tidak butuh pencitraan.
Ya, mereka butuh pengakuan dari langit. Mereka hanya ingin dipuji oleh penduduk langit, bukan manusia. Manusia berapa jumlahnya mau puji Anda? Anda jadi manusia terbaik saja, tetap Anda punya haters. Iya kan? Pasti punya haters. Iya. Nah, dibandingkan yang like, iya, komen dan subbreaker. Nah, pasti lebih banyak hatersnya. Walaupun Anda manusia terbaik. Iya. Buktinya Rasulullah manusia terbaik, Nabi terbaik, Rasul terbaik. Apa Nabi tidak punya haters? Sampai detik ini masih banyak hatersnya Nabi. Ya, kasus yang baru-baru dari Perancis kemarin kan membuktikan itu. Nah, makanya kita tidak butuh pengakuan dari manusia, ya, tidak butuh testimoni dan mereka mengakui kita, tidak perlu. Kita cukup dikenal oleh penduduk langit. Yang penduduk langit itu jumlahnya ya jauh melebihi jumlah manusia, yaitu para malaikat. Nah, antum duduk di majelis ilmu saja seperti ini, ya, nama antum dengan nama orang tua antum disebutkan para malaikat di majelisnya. Ya, artinya antum terkenal di majelisnya para malaikat. Padahal antum bukan artis, bukan siapa-siapa. Ya, hanya seorang yang hidup di muka bumi ini, ya, dan bukan siapa-siapa. Tapi para malaikat itu ada malaikat khusus yang mendatangi majelis ilmu. Nah, dan kemudian mereka menaungi majelis tersebut, menyebutkan fulan bin fulan ada di majelis tersebut. Walaupun mungkin kehadirannya di majelis ilmu bukan semata-mata karena ilmu, ya, bukan semata-mata karena ilmu. Tetapi karena hadirnya tersebut, nama dia dan nama ayahnya disebut di majelisnya para malaikat. Antum lebih dikenal oleh penduduk langit dibandingkan oleh manusia. Itu sebenarnya yang terbaik. Nah, dan kita tidak butuh pengakuan, ya, tidak butuh masyhur di kalangan manusia, tidak butuh. Para salaf sangat anti terkenal. Ya, mereka tidak mau terkenal di kalangan manusia. Iya. Nah, tapi mereka sangat terkenal di penduduk langit. Nah, sampai ada di antara sahabat yang memandikan jenazahnya itu malaikat. Nah, manusia tidak kenal dia, tapi malaikat kenal dengan baik dia. Nah, ini keutamaan para sahabat, tawadhu'nya mereka. Nah, walaupun kedudukan mereka ketika itu, ya, seperti Umar adalah pemimpin kaum muslimin. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa mereka ini adalah, ya, manusia terbaik. Sebab amalannya adalah amalan manusia terbaik. Nah, ya, Nabi ketika ditanya, ayu a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai? Apa jawaban Nabi? Kata beliau, sururun tudkhiluhu ala muslim, atau takshifu anhu kurbah, atau tadfa anhu dain, atau tut'imu ta'am. Amalan terbaik pertama, kata beliau, perasaan senang dan gembira kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Membuat saudara Anda senang saja, bahagia, subhanallah. Itu sudah amalan terbaik. Dan kebalikannya, membuat dia sedih dan galau, itu juga bukan dosa main-main. Walaupun prank, walaupun bercanda, ya, jangan main-main. Nah, atau takshifu anhu kurbah, atau kau hilangkan kesusahannya. Ya. Atau tadfa anhu dain, kau bayarkan hutangnya. Ya. Atau kau beri dia makan sampai perutnya kenyang. Ya. Ini amalan manusia terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Dan itu diamalkan oleh para sahabat. Makanya mereka, ya, didefinisikan, digambarkan oleh para ulama, khairun nas linnas. Ya, para sahabat itu adalah manusia terbaik untuk manusia.
Iya. Tidak ada manusia sampai dengan detik ini, sampai dengan hari kiamat yang bisa menyamai mereka. Tidak ada. Nah, makanya Nabi SAW mewanti-wanti, la tasubbu ashabi. Jangan coba-coba kau mencela, mencaci, mengejek atau mencerita jelek sahabatku. Ya. Lau anna ahadakum anfaqa bimisli Uhudin zahaban, walaupun kalian itu berinfak dengan infak emas sebesar gunung Uhud, ya, engkau tidak akan bisa mencapai infaknya para sahabat setengahnya ataupun sepertiganya. Nah, iya, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Makanya kita mencontoh para sahabat. Mereka ini manusia pilihan yang ditakdirkan Allah mendampingi manusia terbaik. Nah, hadis ini juga menunjukkan bagaimana perhatian Islam dan toleransinya terhadap orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan rendah. Ya, perhatian dan toleransi Islam. Walaupun budak atau pembantu rumah tangga, tetap dia punya kedudukan yang sama. Ya, sebagaimana orang lain, sebagaimana manusia yang lain. Nah, maka jemaah sekalian, ini mengajarkan kepada kita hendaknya kita memperlakukan orang-orang yang mungkin jadi pembantu kita, asisten rumah tangga kita, perlakukan dia dengan baik. Sebab itulah ajaran Islam. Nah, tidak ada dalam ajaran agama lain perlakuan budak dengan seperti ini, tidak akan ada. Ya. Nah, kemudian hadis yang ke-202. Ini sudah bab yang baru. Hadis yang ke-202. Babu idza nasahal abdu li sayyidihi. Ini bab tentang budak yang menasihati tuannya. Menasihati tuannya. Nah, kalau konteks babnya begitu, nasaha, menasihati tuannya. Nah, hadits yang ke-202, hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an-Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Telah menceritakan kepada kami Ismail, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza nasaha li sayyidi wa ahsana ibadata rabbih lahu ajruhu marrataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya seorang budak apabila dia menasihati tuannya dan kemudian memperbaiki ibadahnya kepada Tuhannya, ya, menasihati tuannya, memperbaiki ibadahnya kepada Tuhannya, lahu ajruhu marrataini. Dia dapat bahasanya dia dapat pahala 2 kali. Ya, falahu ajruhu marrataini. Dia dapat pahala 2 kali. Nah, hadits ini kandungannya apa? Yaitu seorang budak manakala dia menunaikan hak manusia dan hak Tuhannya, maka dia dapat pahala 2 kali. Hak manusia yang paling berhak ditunaikan hak tuannya. Di antara hak tuannya, diingatkan, dinasihati dan seterusnya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Nah, dan hak Tuhannya tetap si budak wajib sholat, wajib puasa. Nah, bahkan tidak boleh si budak ini taat kepada tuannya kalau tuannya melarang dia sholat, melarang dia puasa, ibadah yang wajib.
Kenapa? Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Iya. Maka kepada Tuhan saja, ya, budak ini tidak boleh taat. Kalau itu maksiat. Nah, iya. Dan ini berlaku untuk manusia yang lain. Iya. Anda dengan pimpinan Anda dengan istri Anda, atau Anda dengan suami Anda. Iya. Anda dengan orang tua Anda dengan guru Anda. Iya. Selama yang diperintahkan itu ma'ruf, taati. Taat kepada pemerintah, taat kepada pimpinan, taat kepada orang tua, taat kepada istri, taat kepada suami, selama hal yang ma'ruf. Tapi kalau sudah maksiat dan dosa, jangan. Ya, Anda tidak boleh bermaksiat kepada Allah demi mencari ridho manusia. Enggak boleh. Nah, jemaah sekalian, hadis ini ya juga menunjukkan bagaimana Islam ya memberikan ganjaran pahala yang lebih terhadap person atau individu tertentu. Ya, kita tahu ya, amalan yang kita lakukan ada pahalanya. Salat berjamaah 27. Ya. Nah, membaca Al-Qur'an satu huruf 10 hasanah. Iya, 2 huruf 20 hasanah. Ada semua ganjarannya. Iya. Tapi terkadang ada orang dapat ganjaran 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat. Bahkan ada orang dapat ganjaran berlipat-lipat. Iya. 6. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Isyarat bahwa tidak semua begitu. Iya. Nah, apa yang menyebabkan seseorang bisa dapat pahala berlipat-lipat atau minimal 2 kali lipat? Banyak faktor. Yang pertama, yang paling pokok, niatnya. Ya, niat. Nah, sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu dinilai dengan niat. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Ya. Nah, makanya kita yang hadir di sini pahala kita beda-beda. Iya, pahala kita beda-beda. Tergantung niatnya kita hadir. Nah, tergantung niatnya kita hadir. Dan itu syaitan licik. Dari rumah ikhlas. Iya, menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, mengangkat kejahilan. Nah, di tengah jalan ketemu fulan bin fulan. Mau kemana sis? Mau ke majelis ilmu. Alim sekali kok. Besar mesin kepala. Ternyata hebat kali. Sudah lalai niatnya. Iya kan? Nah, iya. Atau ketemu orang di jalan, dia melakukan perbuatan yang tidak bagus. Dasar orang jahil. Masya Allah. Ya, itu sudah pongah namanya, sudah sombong. Berubah lagi niatnya. Nah, setan sangat licik. Iya. Makanya sekali lagi, iya, saya ingatkan itu masalah niat. Orang belajar itu niatnya apa? Mau mengangkat kebodohannya. Iya, bukan ingin terkenal, bukan ingin jadi ustadz nantinya. Ya. Ustadz itu bonus. Pokoknya Anda belajar saja. Ya, belajar saja. Ya. 6. Kalaupun nanti Anda belajar terus lalu dipanggil ustadz, itu bonus, bukan itu tujuan. Ya, sebab kita tujuannya belajar. Tujuan dari belajar diamalkan, itu saja. Iya. Adapun belakangan Anda dipanggil kiai, dipanggil ustadz, iya. Sepanjang bukan itu yang jadi tujuan, tidak ada masalah. Ya. Nah, termasuk anak-anak santri ini, ya, itu perhatikan itu. Jangan mau belajar supaya saya pulang kampung dipanggil kiai. La. Iya. Nah, itu namanya belajar agama, niatnya dunia. Ini tidak akan bisa mencium baunya surga. Iya. Kalau tidak bisa mencium baunya surga, maka dia tidak bisa
masuk surga. Iya. Atau niatnya lain, saya ingin belajar. Kalau sudah maka belajar, iya. Kalau ketemu Kak si Fulan, saya mau berdebat dengan dia. Iya. Itu sekali tuh, mau berdebat ke dia, mau Kak dulu menuntut ilmu. Ini juga salah. Iya. Nah, harusnya ibtigha wajhillah, semata-mata karena Allah. Iya. Dan indikasi semata-mata karena Allah menghilangkan kebodohan, mengangkat kejahilan kita. Itu kata Imam Ahmad. Bukan karena yang lain. Nah, maka perbaiki niat. Ini sangat menentukan pahala kita. Kadang-kadang orang tidak dapat pahala, niatnya salah. Ya, niatnya salah. Nah, makanya kadang kalau di majelisnya para ummahat saya ingatkan. Saya tahu para ummahat itu banyak pak balu. Ya, makanya saya ingatkan tujuan utama belajar. Adapun nanti ada yang beli balu-balu, tak, itu bonus. Asal bukan tujuan utama. Ya. Nah, kalau itu tujuan utama, iya, bagaimana kalau tidak laku? Ya, sudah tidak laku, enggak dapat pahala lagi. Rugi dua-dua. Ya, seperti orang yang menanam padi di sawah. Ya kan? Kita niatnya nanam padi supaya tumbuh. Ya, tumbuh apa? Padi. Iya, dapat beras, itu niatnya. Tapi ternyata yang tumbuh bukan cuma padi. Yang tumbuh apa? Ada rumput, ada ilalang, ada tomikodo, ular, ya, udang, balik batu, apa ada semua nih. Ya. Padahal itu bukan, kita tidak berniat itu. Tidak berniat pelihara ular, pelihara kodok, jangkrik, betina, jantan, tidak ada niat itu. Cuma tanam padi, tapi ada itu semua. Coba dibalik. Ya. Nah, antum tanam rumput, ilalang. Tumbuh padi? Enggak akan mungkin. Sama dengan niat itu. Makanya niatkan untuk akhirat. Nah, tidak ada yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang sangat menentukan, iya, adalah besarnya atau kadar kesulitan yang mesti kita tempuh untuk bisa hadir di majelis. Ya, untuk bisa melakukan amalan itu, ya, kadar kesulitan yang mesti kita lalui. Nah, ada orang untuk pergi sholat berjamaah enteng, tidak ada halangan. Ya, tidak ada halangan, sama sekali tidak ada halangannya. Ya, rumahnya dekat, istilahnya satu kali lompat. Ya, tapi juga ada orang yang untuk pergi sholat berjamaah dia mesti jalan kaki 1 kilo. Ini beda pahalanya. Ya. Nah, ada juga orang mesti sholat berjamaah, dia mesti selesaikan semua pekerjaan rumah tangganya dulu. Kalau tidak, ya, ibu negara bisa murka. Nah, itu juga perjuangannya luar biasa. Ya. Makanya kata Nabi, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Besarnya pahala itu berbanding lurus dengan cobaan, iya, dan ujian yang mesti kita lalui. Berbanding lurus. Makanya ketika antum mampu melewati semua ujian dan terlaksana sebuah ibadah, subhanallah, itu pahalanya luar biasa. Iya. Pahalanya luar biasa. Nah, makanya saya tidak sarankan orang yang rumahnya mungkin di misalnya bagian Perumnas sana, mau pindah di Gria Bitara Pamasih, saya bisa ikut taklim tiap malam. Saya tidak sarankan. Ya. Perjuangan Anda dari sana ke sini itu pahalanya luar biasa. Ya. Nah, dibandingkan yang tinggal dekat sini, 1 kali celing, ya, ada di sini. Ya. Nah, itu luar biasa. Nah, tapi jangan juga diakal-akali. Yang tinggal di sini, pergi dulu jauh-jauh, baru ke sini. Ini namanya mengakal-akali. Ya. Nah, jadi kadar kesulitan yang mesti kita lalui. Yang ketiga, ya, adalah besar kecilnya manfaat dari apa yang kita lakukan tersebut. Ibadah yang kita lakukan tersebut. Iya. Sebab ada ibadah yang istilahnya muta'addi. Iya. Artinya ibadah tersebut
maslahat dan manfaatnya besar. Ada juga ibadah yang maslahat dan manfaatnya hanya kembali kepada pelaku, orang lain tidak. Contoh, Anda sholat. Anda sholat tadi, sholat maghrib. Pahalanya kepada siapa? Kepada Anda. Tidak mungkin ke saya. Mana ke saya? Anda yang lakukan. Ya, kan begitu? Iya. Nah, tapi berbeda dengan amalan yang amalan tersebut dirasakan oleh banyak orang. Ya, dirasakan oleh banyak orang. Seperti misalnya tadi, memberi makan orang miskin. Nah, subhanallah, itu maslahatnya besar. Manfaatnya sangat besar. Iya. Nah, sebab amalan tersebut dirasakan oleh banyak orang. Bukan cuma satu orang. Nah, iya. Jadi besar kecilnya manfaat itu sangat mempengaruhi yang namanya pahala. Nah, ini yang di antara hal yang menentukan besar kecilnya pahala yang kita dapatkan. Nah, termasuk apakah seorang mendapatkan pahala itu 2 kali lipat? Iya, minimalnya. Nah, kemudian di sini ada hadits yang ke-203. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حي قال رجل لعامر الشعبي يا أبا عمرو إن نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Muhalibi. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Salih bin Hayy. Beliau mengatakan, telah berkata seorang laki-laki kepada Amir Asy-Sya'bi, ya Aba Amr, wahai Abu Amr, inna natahaddatsu indana, kita sedang sungguhnya ada pembicaraan di antara kami, bahwa seorang laki-laki idza a'taqa waladihi, ketika dia membebaskan waladihi, ibu dari anaknya. Ini nuskahnya ini ditahqiq oleh Syekh Albani, dan yang benar adalah idza a'taqa amatahu, ketika dia membebaskan budak perempuannya. Ya, dan ini ada juga hadis yang datang dari Abu Musa al-Asy'ari, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, summa tazawwajaha, dia bebaskan budak perempuannya. Setelah bebaskan, dia nikahi. Ya. Nah, karakibi banatahu, seolah-olah dia seperti mengendarai ontanya. Faqala Amir, maka Amir mengatakan, haddatsani Abu Burdah an abihi qala, telah menceritakan kepadaku Abu Burdah dari ayahnya. Beliau berkata, qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, salasatun lahum ajran, ada 3 golongan yang mendapatkan pahala 2 kali. Ya, 3 golongan yang mendapatkan pahala 2 kali. Nah, rajulun min ahli kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin falahu ajran. Golongan yang pertama, ahlul kitab. Ya, ahlul kitab. Tahu ahlul kitab? Yahudi dengan Nasrani. Umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa. Iya. Ahlul kitab ini beriman kepada kitabnya. Iya, Yahudi beriman kepada Taurat, Nasrani beriman kepada Injil. Beriman kepada nabinya. Iya, Yahudi beriman kepada Musa. Iya, Nasrani beriman kepada Nabi Isa. Nah, di masa mereka. Kemudian ketika diutus Nabi, dia juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul kitab seperti ini dapat pahala 2 kali. Pahala beriman kepada nabinya dan kitabnya,
dan pahala beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sebaliknya, kalau dia tidak beriman kepada Nabi, maka dianggap tidak beriman kepada kitabnya, tidak beriman kepada nabinya. Kok bisa? Iya, sebab di Taurat dan Injil yang mereka jadikan patokan dan pegangan, diberitakan akan ada nabi terakhir namanya Ahmad dan Muhammad. Nah, dan Nabi Musa dan juga Nabi Isa sudah menyebutkan kepada mereka, ya, akan datang nanti nabi namanya Muhammad. Ya, seperti yang disebutkan dalam surah As-Saffat misalnya. Ya, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi. Ya. Apa kelanjutannya itu? Wa usyra min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Itu Nabi Isa sudah beritakan, wahai Bani Israel, saya ini Rasul. Ya. Wa mubasyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Saya ini Nabi, Rasul dari kalangan kalian. Iya. Nah, dan akan datang nanti Nabi, iya, setelah beliau, iya, yang namanya Ahmad. Maksudnya Nabi Muhammad. Iya. Nah, jadi kalau mereka tidak beriman kepada Rasulullah, sama saja mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Sebab Nabi Isa yang beritakan itu. Di Injil disebutkan itu. Nah, itu beratnya ahlul kitab. Tapi kalau mereka beriman kepada kitabnya, beriman kepada Rasulnya, datang Nabi, mereka pun mengimani hal tersebut, sebagai konsekuensi keimanannya kepada kitab dan Rasulnya, dapat pahala 2 kali. Nah, kemudian golongan yang kedua. Wal 'abdul mamluku idza 'adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Iya. Ini golongan yang kedua. Budak atau hamba sahaya yang menunaikan hak tuannya dan hak Tuhannya. Ya, dia dapat pahala 2 kali. Hak tuannya, ya, namanya budak, ya, dia berkewajiban kepada tuannya. Ya, dia tunaikan haknya dengan baik. Dan dia juga menunaikan hak Tuhannya, ibadah. Ini dapat pahala 2 kali. Nah, dan yang ketiga, kayaknya tidak ada yang bisa kita masuk, ya. Tidak ada. Pertama, kita bukan ahlul kitab. Yang kedua, tidak ada budak di sini. Ya. Kapan bisa dapat budak? Kapan? Iya, kalau budak itu terjadi, kalau terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Ya, kita perang dan berhasil menduduki negeri mereka. Maka penduduk mereka itu budak. Begitu baru ada budak. Bukan pembantumu jadi budak. Salah kaprah itu. Ya, jangan salah paham masalah budak. Iya. Makanya ini banyak salah paham itu. Iya, jangan-jangan TKW yang ke Timur Tengah jadi budak. Lah, gimana TKW itu muslim? Ya, muslimah. Tidak bisa. Ya. Nah, budak itu terjadi kalau seperti tadi. Iya. Terjadi peperangan antara kafir dengan muslim. Kita menduduki negeri kafir. Penduduknya itu budak. Ya, penduduknya itu budak. Begitu prosesnya perbudakan. Tidak mentang-mentang Anda orang kaya, kau budak saya. Enggak lah. Enggak begitu Islam. Ya. Nah itu. Iya. Mudah-mudahan yang ketiga ini kita bisa dapat. Ya. Nah, yang ketiga. Aneh sekali. Nah, walajulun kanat 'indahu amatun yata'uha fa'addabaha fa'ahsana ta'dibiha
wa 'allama fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran. Nah ini kalimat fatazawwajaha yang dinanti-nanti. Nah, kalian paham maknanya tazawuj. Iya. Padahal sebelumnya tidak pahami. Seorang laki-laki yang punya budak perempuan. Budak perempuan ini dididik dengan baik, diajari dengan baik. Diperhatikan kebutuhannya. Diperlakukan dengan baik. Lalu kemudian dibebaskan. Setelah itu dinikahi. Laki-laki yang berbuat seperti itu dapat pahala 2 kali. Antum tidak dapat. Tidak ada ternyata. Sabar ya. Mudah-mudahan hadis berikutnya dapat. Ya. Nah. Iya. Tapi kita dapat pelajaran penting bahwasanya ya, kalau budak itu jangan dipandang enteng. Ya, dia bisa dapat pahala 2 kali dibandingkan orang yang merdeka. Makanya Abu Hurairah sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu sampai mengatakan lawadittu an akuna abdan atau kama qala. Saya berangan-angan saya mau jadi budak saja. Ya, saya mau jadi budak saja. Bayangkan. Dia sampai bersumpah, fa wallahi demi Allah, saya berangan-angan mau jadi budak saja. Sebab budak ditunaikan hak majikannya, haknya Allah, ibadah. Pahala 2 kali. Tidak didapat sama orang merdeka. Nih, makanya Abu Hurairah sampai berangan-angan, saya mau jadi budak aja. Nah, ini indahnya perbudakan dalam Islam. Tidak diintimidasi. Makan sama makanannya dengan tuannya. Pakaian sama pakaian dengan tuannya. Makan sama-sama lagi dengan tuannya. Kapan dia tadimi? Dia boleh meminta keadilan. Iya, di akhirat. Nah, ini indahnya perbudakan dalam Islam. Iya, maka tuduhan-tuduhan miring dari mereka yang membenci Islam bahwa Islam tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia karena ada perbudakan, dia mesti dia butuh piknik kayaknya. Dia tidak belajar dengan baik. Kalau masih begitu pemikirannya, mungkin pikniknya kurang jauh. Nah, kalau dia belajar Islam dengan baik, dia akan dapatkan keindahan Islam. Walaupun pelajari dulu ilmunya masih. Satu, Anda mesti mampu berbuat adil. Anda punya persiapan mahal. Berbuat adil ini tidak main-main. Dan tidak bisa mencoba-coba. Coba dulu. Enak aja mencoba-coba. Anaknya orang mana coba. Tidak bisa. Mesti realistis. Kalau sudah realistis, insya Allah bisa untuk 2 rumah tangga. Baru jalan. Bukan, coba bambi dulu. Insya Allah. Apa? Tidak benar seperti itu. Kalau ada seperti itu, suruh belajar baik-baik. Akan membuat dia dan Islam itu menjadi dihinakan. Banyak-banyak yang seperti itu. Tidak punya kemampuan untuk berbuat adil. Besok tak pergi poligami dan seterusnya. Hasilnya bukan sakinah mawaddah warahmah. Tapi hasilnya apa? Sakitnya tuh di sana dan di sini. Kan tujuan pernikahan apa? Sakinah mawaddah warahmah. Itu tujuannya. Nah, maka kalau Anda tidak mampu berbuat adil, realistis. Istri pertama punya rumah 1, istri kedua harus punya rumah. Nah, tidak main-main itu. Nabi semua istrinya punya rumah. Jangan kau tinggal 1 rumah.
satu kamar lagi. Tidak benar itu. Iya. Nah, makanya itu yang bikin jelek Islam. Ya. Oknum-oknum kaum muslimin yang tidak paham masalah itu enak saja sunnah. Bahwa yang wajib tidak namalkan. Sholat berjamaah tidak beres. Pika macam-macam sunnah poligami. Perbaiki dulu sholatmu kan masih. Ya. Jangan bolos 5 waktu. Itu wajib itu laki-laki. Ngeyel pergi amalkan sunnah. Itu pun mubah sebenarnya hukumnya. Ya. Nah. Ya. Akibat perbuatan itu, Islam dicela habis-habisan. Oknum. Ya. Oknum. Ya. Nah, maka jangan. Kalaupun Islam dicela oleh oknum tertentu, Anda jangan dari oknum. Jangan jadi oknum itu. Ya. Jangan jadi oknum itu. Tapi hendaknya Anda mengamalkan apa yang Anda ketahui. Nah, ini 3 golongan yang mendapatkan pahala 2 kali. Nah, iya, sekiranya habis waktunya. Nah, taib. Iya, kasih off dulu.